Ya, baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, Sukihoto, Namo Buddhaya. Ya, jadi pada malam hari ini Bante sudah koleksi ya beberapa pertanyaan yang belum Bante balas. Jadi selama ini dan pada hari ini Bante rencana akan mencoba jawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Ya, semoga bisa bermanfaat ya bagi Anda. Pertanyaan yang pertama adalah, selamat siang Bante ya. Ini pertanyaan dari kemarin siang. Waktu kebaktian Awamanggala ya, kebaktian Awamanggala yang kita lakukan mungkin kemarin di tempat di Wihara Siddhartha ya, untuk mengenang Bante Mahakitikun. Mungkin waktu itu Anda melihat banyak sekali ditaruh jubah ya. Kalau Anda lihat videonya, mungkin banyak banget jubah yang ditaruh, kemudian para Bante pegang jubah dan kemudian membacakan Pamsukula Gata, atau biasa yang dibilang Anicca Wata Sankara Upadawaya Damino. Nah, itu maksudnya apa Bante? Nah, jadi pertanyaannya yang bertanya adalah, apakah itu cuma umat berdana di malam kembang? Ya, jadi Pamsukula adalah jubah yang digunakan dari kain yang berasal dari orang mati. Jadi di zaman India, di zaman Buddha sampai hari ini, waktu kemarin mungkin Bapak Ibu juga pernah Bante bahas tentang Winaya. Nah, bagaimana kami para Bante dianjurkan oleh Buddha, salah satunya kain yang diperbolehkan untuk membuat jubah ini ya. Jadi kain yang diperbolehkan untuk membuat jubah kami, salah satunya berasal dari kain pembungkus mayat ya. Jadi di India sampai hari ini kalau Bapak Ibu pergi ke Sungai Gangga, Anda akan diantar ke satu ghat atau satu mandir ya, kuil kecil. Nah, di sana Anda melihat mayat yang akan dikremasi. Nah, mayat yang akan dikremasi itu hanya menggunakan kain warna putih, kemudian ditaruh di tumpukan kayu. Nah, di zaman dulu, kalau misalnya orang benar-benar miskin, mereka tidak mempunyai kayu, sehingga mayat-mayat ini hanya ditaruh ya, hanya ditaruh dibilang perkuburan, tapi cuma ditaruh di atas tanah. Jadi tidak diapa-apain mayatnya, hanya ditaruh di atas tanah. Ya, terutama bagi mereka yang tinggal di tempat-tempat yang sulit dari sungai. Jadi mereka hanya taruh di atas tanah, kemudian akan membusuk secara alami. Nah, para Bante yang memiliki kekurangan kain, mereka bisa mengambil jubah ini ya, bisa mengambil kain pembungkus mayat ini. Saat mengambil kain pembungkus mayat, ya dipegang ya. Jadi sambil dipegang, misalnya di depan Bante ini adalah mayat. Nah, kemudian mayatnya dibungkus dan kita pegang kainnya, kemudian kita akan bacakan Anicca Wata Sankara Upadawaya Damino, yang kurang lebih artinya segala sesuatu tidak kekal. Segala yang berbentuk akan lapuk kembali. Demikian juga diriku sendiri ya. Saya pun akan seperti mayat ini akan lapuk juga. Nah, jadi ini adalah makna dari Pamsukula. Nah, sekarang kita di Indonesia maupun di negara-negara Buddhis seperti Thai dan seterusnya. Nah, ini sekarang sudah banyak jubah tentunya ya. Sudah sangat jarang lagi orang dibungkus dengan kain putih kemudian ya kita pakai seperti itu. Nah, sehingga digunakanlah jubah yang sudah berbentuk dan warna seperti ini. Ya, kalau di zaman Buddha untuk membuat jubah seperti ini sangat sulit ya, sangat sulit, sehingga pelan-pelan para biku harus mengumpulkan kain, sepotong demi sepotong ya. Makanya juga dalam Winaya
Para bante nggak boleh minta kain putih kepada umat-umat kecuali saudaranya sendiri. Ya misalnya bante mau bikin jubah nih, jubahnya kurang, terus bilang, misalnya Bu Juni bante kurang kain warna putih ya, minta. Itu nggak boleh secara winaya ya. Jadi ini terkait dengan winaya. Tetapi boleh mengambil kain kafan yang warna putih, kemudian kita gunting yang masih bagus, kita tempel di jubah kita ya. Ini diperbolehkan. Jadi ini yang dimaksud jubah pam sukula. Nah, kapan jubah pam sukula ini dipakai? Bisa dipakai bukan hanya malam kembang, tetapi saat masa berkabung ya, saat masih ada peti atau jenazah di situ. Itu dikatakan jubah pamsukula. Jadi misalnya kalau misalnya Anda yang sedang berduka besok-besok, ya Anda bisa menyiapkan ketika sebelum jenazah masuk peti. Ya, sebelum jenazah masuk peti. Nah, atau sebelum petinya ditutup atau saat masa malam kembang ini juga boleh ya. Terkadang malahan kita taruhnya masih ketika jenazah itu masih belum masuk peti ya. Jadi biasa jenazah masih di luar, belum masuk peti. Kadang-kadang jubah pamsukula ini taruh di samping atau di atas badan dari jenazah, dan kemudian para bante akan pegang jubahnya kemudian ambil. Nah, jadi seperti itu ya. Ya mungkin kalau Anda yang dengar horor ya. Ya kalau kami sudah biasa ya, sudah hampir ya seminggu paling tidak 2-3 kali seperti itu ya. Jadi sudah nggak biasa, sudah oke lah, udah biasa ya. Nah, jadi ini adalah jubah pam sukula ya. Jadi Bapak Ibu yang mau mempersembahkan jubah pam sukula boleh berupa jubah sudah berwarna seperti ini, boleh juga berupa kain ya. Kalau misalnya Bapak Ibu yang tidak mempunyai dana untuk membeli satu jubah utuh, nah Bapak Ibu bisa beli kain warna putih ya, sekedar aja ukurannya. Kemudian misalnya 1 meter kali ukuran yang dari kainnya ya. Terus Anda lipat, kemudian persembahkan itu di atas jenazah atau di atas peti. Nah, sehingga para biku bisa mengambil ini dianggap seperti jubah pamsukula ya. Jadi jubah pamsukula bukan seperti yang kemarin aja, enggak, tetapi bisa dua. Bisa yang sudah jadi atau berupa kain warna putih ya. Bapak Ibu bisa beli yang semeter. Nah, nanti itu kita bisa pegang, bisa ambil ya. Nah, terus pertanyaan yang berikutnya, kira-kira sudah jelas belum yang tentang pamsukula ya? Kalau belum jelas, Bapak Ibu boleh tanya lagi di kolom komentar. Terus ada pertanyaan, Namo Buddhaya Bante, ada pasir ya yang dimasukkan ke peti ya. Jadi waktu kemarin memang ada sempat mungkin beberapa dari Anda lihat ada seperti pasir yang dimasukkan ke peti jenazah. Nah, itu pasir apa ya? Jadi yang dimasukkan ke dalam peti jenazah bukan pasir ya, tetapi bubuk kayu cendana. Ya, jadi bubuk kayu cendana yang kami bawa dan kami taburkan. Ya. Jadi bubuk kayu cendana. Jadi itu bukan pasir. Dalam tradisi biasanya ketika guru-guru kita meninggal atau para biku meninggal, biasanya kita mempersembahkan yang terakhir buat beliau adalah kayu ya, kayu cendana ya. Jadi kayu cendana kita bisa taruh. Cuma masalahnya kalau dalam tradisi adalah mereka dibakar pakai kayu. Sedangkan kemarin kan dibakar pakai oven. Jadi ditaruhlah bubuk cendana ya. Nah, terus ada pertanyaan. Sekarang di wihara sudah banyak kan tersedia rumah abu. Oke, apakah dilarung atau mau diletakkan di rumah abu? Nah, jadi Bapak Ibu ada pilihannya adalah 3 ya.
Dalam tradisi ada 3 kita bisa pilih ketika kita akan meninggal. Ya, yang pertama bisa Anda pilihan kubur. Yang kedua, Anda bisa pilih di larung. Yang ketiga, Anda bisa memilih untuk masuk ke dalam rumah abu. Perbedaannya di mana? Perbedaannya hanya di kerepotan dari masing-masing ini. Kalau misalnya kita yang sudah belajar Buddhis bahwa setelah Anda meninggal, setelah 49 hari kita akan lahir lagi, ya sudah. Itu semua nggak perlu. Tetapi untuk tradisi dan untuk tradisi dari para leluhur kita, misalnya, bagus juga ya, misalnya setiap cengbeng nanti anak-anak akan berkumpul di kuburan, ya kan, untuk menghormati leluhur, mengajarkan kepada keturunan yang akan datang. Nah, itu juga boleh kalau Anda memilih kuburan, ya. Nah, kalau misalnya memilih rumah abu adalah versi simple dari kuburan sebenarnya, karena rumah abu ini seperti kita di Jakarta adalah sangat sulit kita ke kuburan. Misalnya dari sini kita harus pergi ke Karawang, ke San Diego, atau misalnya ke Jonggol dan seterusnya, itu terlalu jauh. Sehingga kalau misalnya wihara-wihara yang di kota, nah mereka memfasilitasinya dengan penggunaan rumah abu ya. Jadi setelah kita meninggal, kita dikremasi, kemudian ditaruh di guci ya, taruh di guci dan taruh di rumah abu. Ya, jadi kalau misalnya taruh di rumah abu, ya itu adalah versi simple dari kuburan sebenarnya Bapak Ibu ya. Dan kalau misalnya di wihara-wihara, bagusnya apa? Di wihara-wihara biasanya para biku, kita ada chanting, namanya chanting pagi dan chanting sore. Itu adalah kewajiban dari kami, sehingga ketika dalam wihara tersebut ada rumah abu, biasanya para bante akan juga membacakan dan melimpahkan jasa kebajikan kepada mereka juga ya, yang sedang atau yang sudah meninggal. Ya, jadi itu adalah manfaat lebih ketika kita taruh di rumah abu. Kalau misalnya kita yang nggak mau repot, keterbatasan kita punya biaya, nah kita bisa larung di laut. Itu juga sama, nggak masalah ya. Kita bisa langsung larung di laut. Jadi ketika Anda memperingati hari kematian dan seterusnya, ya Anda tinggal datang ke daerah manapun yang ada laut, istilahnya bisa tinggal tabur bunga. Ya itu juga boleh. Jadi itu ini adalah pilihan dari masing-masing Anda ya. Jadi apakah sama Bante? Kalau menurut saya ya sama aja ya. Bahkan Bante sudah pesan, kalau misalnya Bante meninggal, Bante mau abunya dibawa ke Sungai Neranjana ya di India. Jadi biar bisa lahir di India lagi. Ya jadi gitu. Itu bercanda ya. Jadi biar semuanya nggak repot. Kalau misalnya kita seperti itu ya. Kalau misalnya semua nggak repot, ya kita langsung larung di laut. Cuma kalau yang masih memegang teguh tradisi, biasanya nggak mau. Biasanya ya harus dikubur ya. Harus dikubur, harus lihat Hong Shui, harus dibikin seperti bompainya ya, seperti kuburannya dan seterusnya. Nah itu. Jadi ini adalah perbedaannya di situ. Tetapi dari sisi Buddhis, ketika kita melihat, ya ini adalah hal yang sama. Jadi nggak ada yang beda di situ ya. Jadi ketika kita melihat ya sudah 49 hari, beliau yang meninggal sudah lahir di alam yang baru, ya sudah abu, ya tinggal abu begitu ya. Sudah nggak ada sudah nggak ada efek apapun buat kita, sudah nggak ada. Jadi kita nggak akan bukan dari abunya kita sembayangin terus bisa lahir ke alam surga lagi, sudah nggak. Atau ketika kita ke kuburan, cengbeng misalnya, Anda bawa petasan, Anda bawa makanan, Anda bawa uang-uangan, Anda kasih rumah baru lagi. Ya, itu bukan berarti begitu kita menolong mereka, sudah enggak. Jadi setelah 49 hari mereka sudah lahir di alam yang lain, ya sudah. Itu berarti mereka sudah mempunyai fisik atau batin yang baru.
Jadi yang seperti tadi itu sudah nggak ada ya. Oh ya, jadi di sini dibilang bahwa ya karena mereka memang masuk dalam rumah abu sehingga ya itu tadi Bante bilang ya, para biku bisa membacakan parita dan seterusnya kepada orang yang telah meninggal. Iya, boleh seperti itu ya. Jadi kalau misalnya pilihan yang tengah-tengah adalah rumah abu. Ya, Anda bisa bawa ke wihara. Setahu Bante di beberapa wihara ada rumah abu ya. Di dulu waktu Bante di Ekayana, setahu Bante ada. Terus di Wihara Damasagara kalau nggak salah juga ada rumah abunya ya. Di Wihara Wipasana Graha Bandung juga ada rumah abu. Jadi Anda bisa bawa ke sana untuk pergi mengenang yang telah meninggal ya. Jadi di rumah abu. Ya, tetapi Bapak Ibu yang harus Anda sadari, waktu itu Bante masih kuliah. Waktu Bante masih kuliah, Bante lagi jadi volunteer di satu cetia ya. Jadi saya waktu itu masih kuliah, kami aktif di BINUS, kami juga diminta jadi panitia. Waktu kami jadi panitia, kami lagi susun ya. Kami lagi susun beras, kami lagi susun mie, kami lagi susun biskuit, terus taruh nama kan, ya kayak ini kita lagi mau cengbeng patidana. Taruh nama, tempel nama, taruh foto gitu kan, di paket-paket beras begitu kan. Jadi waktu itu saya bilang ke teman-teman saya, kasihan kitanya ya, kalau kita mati nggak berbuat karma baik dari sekarang, ya 1 tahun 1 kali kita cuma dikasih beras 2 liter, Indomie 3 biji, sama biskuit. Ya hanya itu yang kita dapat kalau kita nggak berbuat baik. Oleh karena itu Bante sudah yakin Anda semua yang ada di sini harusnya sudah lebih daripada itu ya. Anda sudah mulai rajin, Anda sudah mulai rajin bikin PR juga. Ya harusnya kita nggak mengharapkan, kalau bisa kita nggak mengharapkan pelimpahan jasa dari orang yang lain lagi. Karena yang harus kita pahami bahwa kalau kita sudah berbuat yang begitu baik, kita nggak perlu takut kemanapun kita pergi. Ya, jadi Anda nggak perlu takut. Seperti kemarin, kalau Bante mau cerita kepada Anda ya, kemarin Bante Maha gimana ya? Jadi Bante Maha ini, Bante juga sudah kenal agak lama. Bante sudah kenal beliau. Kemudian ketika beliau sedang sakit, saya sudah tahu beliau sakit. Kemudian Bante sendiri juga yang ajak beliau ya. Jadi ketika beliau sedang sakit, Bante ke rumah sakit waktu itu, Bante tanya sakit apa. Dan ketika itu saya ajak, Acan, saya ajak kamu ke Pineng ya, karena di sana mungkin lebih bagus ya begitu. Karena saya baru pulang waktu bulan Mei, dan itu Bante bujuk lama ya, Bante bujuk lama, akhirnya September tahun lalu, yaitu Bante bawa beliau ke sana. Jadi ketika beliau pergi di Pineng, ya beliau juga pas ketemu dokter, dokter juga bilang, ini sudah nggak bisa ya. Anda harus, ya mau nggak mau kalau nggak transplant, harus cuci darah. Tetapi sekarang harus cuci darah. Beliau nggak mau. Ya, jadi itu waktu itu beliau masih kekeh nggak mau. Nah waktu pulang, setelah pulang menjalani wasa ya, karena kita lagi wasa. Setelah wasa beliau ke Thailand kembali. Waktu itu saya telepon beliau, saya bilang, Acan bagaimana di Thai? Karena beliau bilang akan berobat secara tradisional ya, nggak mau cuci darah, tetapi mau tradisional. Ternyata selama di sana kurang lebih 40 hari lah, 1 bulan lebih begitu ya, nggak ada perkembangan. Sehingga saya bilang, mau nggak kembali ke Penang? Kalau mau, nanti saya jemput ke Thai, baru kita pulang sama-sama. Nah kemudian beliau bilang oke, boleh. Akhirnya saya pergi jemput beliau, bawa pulang ke sini, dan sudah bawa ke Pineng kembali ya. Jadi selama kita pergi berobat, kami sekamar terus ya, kami sekamar terus.
Dan begitu pulang dari Thai benar-benar apa ya, beliau punya kondisi itu sudah sangat-sangat drop ya, nafas sudah sangat lemah dan seterusnya. Saat tidur, ya kan kalau Bante tidur biasa langsung tidur ya. Besok pagi Bante bangun, Bante lihat, oh Acan walaupun sudah sakit masih meditasi ya, masih meditasi begini. Bante nggak pikir kan, jadi Bante tanya, Acan masih hebat ya, sudah sakit masih meditasi gitu dari subuh ya. Terus beliau bilang, oh enggak, karena saya nggak bisa tidur, karena saya sesak nafas. Jadi saya dari malam sudah duduk begini ternyata di tempat tidur ya. Jadi beliau walaupun sakit itu nggak pernah ngomong ke saya. Jadi walaupun sakit, saya biasa tanya mau apa, biasa nggak mau ngomong. Nah akhirnya kita antar beliau ke dokter, ke rumah sakit kembali, dan dokter bilang oke, ini harus segera. Nah ketika harus segera, akhirnya ya udah diimpus ya. Sebelum diimpus, dioperasi, masih tanya sama saya, nanti kalau saya sembuh bagaimana? Saya bilang iya, nanti kalau sembuh bawa ke India ya. Jadi bawa ke India, saya bilang kita bisa meditasi di India dan seterusnya. Oke, setelah selesai bulan itu pulang ya, kita pulang kembali ke Jakarta Desember. Waktu itu juga kami sempat merayakan ulang tahun Bante Wongsin di sini. Dan setelah kami pulang, sudah nggak ada kontak ya, karena waktu itu Bante sudah beliau sudah mulai cuci darah, ya sudah rutin. Jadi Bante pikir juga oke, sudah aman. Ya, sudah aman. Pada akhirnya pas bulan-bulan Februari masih pergi lihat beberapa kali, kemudian Januari Bante masih pergi ke Kamboja ya, pergi ke satu rumah sakit di sana katanya bisa transplant. Jadi saya juga sempat ke sana cek, bisa. Rencana itu bulan Maret, cuma karena ada corona ya, jadi nggak bisa. Akhirnya ditunda ya sampai kemarin ya, sampai kemarin sebulan sebelum beliau meninggalkan kita. Ya kita masih kontak, saya masih ke wihara untuk menjenguk beliau. Kemudian sudah menjenguk, masih kasih ingat ya, Acan nggak boleh minum ya, nggak boleh apa. Karena kalau yang jaga orang sakit yang paling kejam ya Bante. Ya, kalau para Bante misalnya yang sakit, sudah tahu nih, ini nggak boleh makan gula, terus masih makan. Nah ini biasa saya tukang yang ini omelin ya, bagian jahatnya gitu. Kalau ini sama, sudah haus, kalau mau minum juga nggak dikasih. Pokoknya mau minta gimana nggak boleh. Ya. Dan pada akhirnya setelah beliau meninggal, nah ini untuk menjawab yang pertanyaan yang ini, beliau bilang, setelah meninggal, kemarin di wihara, ya lucunya Bante tinggal di kamar beliau, ya kan? Jadi tinggal di kamar beliau. Jadi saya tinggal di kamar beliau, sebelum Bante sebelum saya tidur, malam sebelum tidur saya namaskara, baru saya semprot cendana ya. Cendana yang dari India. Jadi Bante sempat semprot, kemudian Bante masuk ke kamar, mandi dulu, baru tidur. Jadi setelah Bante tidur, biasanya AC memang saya cuma nyala 3 jam ya, setiap hari cuma 3 jam. Jadi ketika Bante matiin itu AC, tiba-tiba ini ya, wangi yang tadi saya semprot itu tiba-tiba ada di kamar. Jadi saya bilang, oh ya, kalau Acan lagi datang nggak apa-apa ya tidur di atas. Saya nggak tidur di atas, saya tidur di bawah, saya bilang. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi apakah Bante takut? Takut juga ya. Cuma saya masih pikir ya udah, kita sama-sama sudah sering pergi, ya sudah nggak masalah ya. Jadi beliau juga baik, nggak bikin apa-apa. Ya mungkin cuma ketemu say hello begitu ya, bahwa oke, beliau ada di situ dan udah. Nah jadi ketika ini adalah yang Bante mau kasih tahu Anda, di mana ketika kita mempunyai praktek spiritual yang baik, maka kita nggak perlu takut Bapak Ibu ya. Anda nggak perlu takut Anda butuh perlimpahan jasa yang banyak atau tidak. Kenapa? Karena seperti beliau, ketika menjalani rasa sakit dan seterusnya itu diam. Nggak ada istilahnya ya pasti kesel pasti ada ya, namanya orang capek ya, letih dan itu. Tetapi
secara normally kalau saya lihat itu benar-benar stabil gitu. Nggak ada rasa bagaimana kayak apa ya. Kayak kalau misalnya kita lihat umat ya di rumah sakit sudah mulai teriak atau apa dan seterusnya. Tapi beliau benar-benar nggak ada. Jadi benar-benar calm gitu ya. Sakit pun nggak pernah ngomong apa, saya lagi sakit, saya lagi apa, itu nggak ngomong ya. Nah, jadi kalau kita mempunyai praktek yang baik, kita begitu tenang untuk memasuki masa-masa kematian kita, Bapak Ibu. Nah, kalau kita misalnya yang tidak memiliki praktek dhamma yang baik, kita akan merasa kurang. Kita merasa kurang karena apa? Nanti saya punya ini bagaimana? Nanti saya punya itu bagaimana? Nanti saya punya contoh, saya punya anak nanti bagaimana makannya? Saya punya istri nanti bagaimana? Terus saya punya rumah nanti bagaimana? Saya punya harta nanti bagaimana? Ya kan? Dan semuanya itu akan membuat Anda ya lebih benar-benar apa ya? Terikat daripada barang-barang kita ya, daripada barang-barang Anda sendiri, kemelekatan Anda sendiri. Nah, sehingga kalau misalnya kita sebagai umat Buddha yang kita sudah memahami bahwa saya sudah punya praktek dhamma, saya sudah punya kekuatan karma baik yang saya punya, sehingga ketika saya mengalami kematian, saya nggak perlu takut. Karena saya sudah siap. Untuk membuat Anda siap inilah dibutuhkan bukan hanya pengetahuan Bapak Ibu ya. Pengetahuan dhamma, kalau kita cuma rajin belajar, kita nggak pernah praktek juga nggak bisa. Jadi yang harus kita punya adalah belajar dan praktek. Ya, jadi juga kita nggak bisa bilang, teori, nggak bisa juga. Karena tanpa teori, bagaimana cara praktek, ya. Tetapi kalau cuma teori juga, kita nggak praktek juga, salah juga. Jadi sehingga dua-dua ini penting Bapak Ibu. Kalau kita coba bilang, teori, ya kalau nggak ada teori bagaimana kamu praktek? Ya, jadi harus dua-duanya. Sambil kita belajar, sambil kita cicil untuk praktek. Sehingga kalau kita sudah punya praktek, praktek akan membawa Anda apa? Akan membawa Anda pada experience, kebiasaan, pengalaman. Ya, Anda sudah tahu, kurang lebih begini, kurang lebih begini. Ketika experience Anda banyak, ya Anda nggak takut lagi. Coba kita bayangkan, kalau kita nggak pernah belajar bahwa kita akan mati. Kita nggak belajar, kita akan mengalami penderitaan. Dan bagaimana ketika Anda masuk misalnya di ICU ya, di ICU kemudian ditusuk ini, ditusuk itu bagaimana? 1 bulan waktu saya ketemu Acan, dia masih senyum sama saya, dia bilang, kemarin saya 3 hari nggak sadar diri, masuk ke UGD, pakai ini ventilator katanya, karena nggak bisa nafas. Ngomong ini masih sambil ketawa begitu loh, maksudnya nggak ada rasa takut, nggak ada rasa apa gitu ya. Nah jadi kalau kita mempunyai praktek yang cukup firm atau yang kuat di batin kita, kemanapun Bapak Ibu pergi, itu biasa. Tetapi kalau misalnya yang jarang, ya kan, nah ini yang agak dikhawatirkan ya. Nah terus ini ada pertanyaan berbicara tentang orang yang telah meninggal. Apakah memang setelah 49 hari orang meninggal dia akan lahir di alam selanjutnya, atau nimitta atau kesadaran pikiran terakhir yang menentukan detik terakhir langsung terlahir, ya, mana yang lebih penting? Nah 49 hari di sini adalah maksimum ya, jadi 7 kali 7 maksimum. Tadi pagi lagi diskusi sama Bante Momo ya, Bante Kendonia. Nah beliau adalah seorang biku yang ada di Bodh Gaya, dan beliau sendiri juga belajar Tibetan banyak ya. Jadi beliau juga belajar Tibetan banyak di Wihara Mirik Monastery bersama Bokar Rinpoche. Nah jadi setelah dia dari umat, dia di situ belajarnya. Setelah dia ke Bodh Gaya, kemudian dia masuk ke dalam biku ya. Jadi secara wasa beliau lebih rendah wasanya dari saya. Beliau baru wasa ke-5. Nah, beliau ditabis dalam tradisi Myanmar sekarang. Nah, jadi ketika tadi pagi saya juga berdiskusi dengan beliau, saya juga sempat tanya,
tentang tadi ya bau cendana. Terus dia bilang, oh itu adalah kita bilang kalau bahasa Tibet adalah bardo. Tapi dia bilang kalau dalam bahasa teks Pali itu adalah peta. Ya peta, tapi peta yang masih sementara. Bukan peta yang firm, yang tetap seperti yang mungkin kita lihat orang yang sudah benar-benar peta yang orang bilang sudah seperti yang sudah pas gitu, sudah lahir lagi. Jadi dia bilang ada satu jenis, dia bilang peta, tapi dia nggak bilang bahasa Pali ya. Tetapi dia bilang itu akan sama. Bardo itu yang 49 hari ini dengan kita di alam peta kita itu mirip dalam teks Pali. Tapi dia nggak bilang ke Bante teks yang apa. Dia nggak bilang ke saya peta yang jenis apa. Dia belum bilang ke saya tadi. Dia cuma bilang itu adalah kemiripan ya. Nah jadi yang menentukan kita selama 49 hari ini adalah kita punya kebajikan sendiri. Nimitta atau misalnya nimitta atau kita punya bentukan pikiran yang terakhir akan menentukan Anda kalau kita yang berbuat baiknya banyak sekali atau berbuat jahatnya banyak sekali, itu baru cepat lahir. Maksudnya gimana Bante? Misalnya orang yang suka membunuh dengan punya kebencian, dengan punya kesadaran ya, dia suka membunuh dengan kebahagiaan dia membunuh. Maka ketika dia meninggal, orang yang seperti ini akan cepat lahir. Ya, dia akan langsung cepat lahir. Jadi mungkin periode 49 hari ini nggak full dia ikuti. Langsung masuk ke alam yang baru. Sama kalau mereka yang suka berbuat baik atau para meditator. Mereka-mereka yang sering meditasi samatha. Nah, mereka-mereka yang seperti ini bisa langsung masuk ke dalam alam Brahma. Itu langsung. Anda yang suka berbuat baik, lihat orang misalnya pemulung aja sudah nangis Andanya. Lihat apa sudah sedih. Maksudnya orang yang punya hati yang seperti ini. Ketika Anda meninggal, karena mempunyai meta yang besar, kita bisa lahir di alam surga langsung. Ya. Kalau yang langsung. Masalahnya, kalau yang setengah-setengah, hari ini berbuat baik, besok kagak. Ya, tadi pagi berbuat baik, nanti malam ngomel. Nah, kalau kita yang setengah-setengah begini, maka periode 49 hari ini penting buat kita. Karena kenapa? Ya, setengah-setengah tadi kan. Setengah-setengah, betul nggak Bapak Ibu ya? Ketika Anda lagi sembayang, kadang-kadang pikiran fokus. Kadang-kadang lagi sambil baca parita pegang HP main. Kadang-kadang sambil baca parita kita pegang HP main, balas WA dan seterusnya. Nah berarti kita punya pikiran nggak firm, nggak tetap pada satu objek. Nah ini agak bahaya sehingga dibutuhkan maksimal 49 hari untuk kita lahir kembali ya dalam tradisi yang kita bilang alam bardo itu. Ya yang Bante sudah pernah belajar, ya di hari-hari terakhir sebelum Anda lahir, Anda akan melihat sign atau gambaran atau yang kalau kita bilang dalam bahasa Pali nimitta. Anda melihat apa? Anda melihat misalnya rumah yang indah, nah itu Anda bisa lahir di surga. Anda melihat orang yang sedang, berhubungan badan, Anda akan kembali ke alam manusia. Anda melihat api, Anda akan lahir di alam neraka. Anda berasa, aduh pengen makan, ya kan? Ingat, oh ada makan ini, makan itu kan, ada pesta ini, pesta itu. Lahir di alam peta. Anda lagi lihat, aduh saya punya dogi di rumah lucu ya, misalnya kan si Blacky atau siapa namanya. Kemudian Anda panggil dia, Blacky ini datang, kemudian Anda peluk, langsung jadi punya telinga 2 dan punya ekor 1. Jadi anaknya Blacky. Ya, jadi seperti ini. Kalau misalnya nimitta terakhir yang kita punya setelah menjelang 49 hari. Maka itu penting di dalam 49 hari ini kita atau pihak keluarga itu sering berbuat baik. Sering berbuat baik untuk orang yang telah meninggal, ya, orang yang telah meninggal. Berbuat baik untuk orang yang meninggal nggak perlu yang bagaimana ya, maksudnya ya mewah dan seterusnya. Bante kemarin sudah bahas waktu dalam Tirokuda Sutta, di mana Buddha bilang, yang terbaik pada saat ini
Jadi yang kita punya yang terbaik saat ini, ya kita persembahkan jasa buat leluhur kita. Nah itu ya. Jadi bukan yang mewah, bukan yang bagus, bukan yang indah untuk difoto, tetapi yang terbaik dan yang sesuai dengan kondisi kita saat ini. Inilah yang kita persembahkan untuk leluhur Anda, Bapak Ibu ya. Jadi ini yang kita lakukan. Nah, mungkin ini yang bisa Bante jawab. Dan pertanyaan yang terakhir adalah kemarin mungkin Bapak Ibu ada lihat di foto, mungkin di tulangnya acan ada bola ya, bola besar warna hitam, ada 3 atau 4 butir itu. Nah itu bukan relik Bapak Ibu ya, bukan. Tetapi itu adalah bola untuk menghancurkan ya, menggiling tulangnya. Cuma dalam tradisi kami para biku, kalau bisa tulangnya nggak boleh digiling. Jadi diambil utuh begitu ya. Diambil utuh, nggak boleh tulang para bante itu kemudian, nah mungkin kalau Anda pengurus wihara nantinya, ya ketika selesai proses kremasi untuk para biku atau samanera atau para suhu, nah itu kita nggak boleh tulangnya itu digiling. Ya, jadi nggak apa-apa, utuh-utuh dimasukin ke guci ya. Jadi dimasukin ke guci gitu. Nah, jadi ini yang mungkin bisa Bante sampaikan malam hari ini karena sudah telat juga, sudah malam juga ya. Atau ada pertanyaan yang masih mau ditanya boleh. Ya, kalau sudah nggak ada pertanyaan, ya berarti kalau sudah nggak ada, nah besok hari kalau misalnya Bapak Ibu yang ada di dekat-dekat Palem, ya mungkin kami besok akan pergi ke Wihara Siddhartha untuk mengikuti pembacaan doa buat Acan ya. Sekaligus karena saya sudah janji ke Acan mau bawa beliau ke Bodh Gaya, mungkin salah satu bagian dari tulangnya akan diambil untuk dibawa ke India ya. Jadi Bante akan ke sana untuk ngambil, tapi mungkin setelah makan siang di wihara setelah jam 12. Nah, kalau ada yang mau ikut ya boleh ke sini dulu atau nanti mau langsung ke sana juga boleh ya. Jadi kita akan di sana, kita akan baca doa singkat ya, kemudian kita namaskara dan kembali ke rumah masing-masing ya. Kalau Anda yang mau ikut acaranya besok jam 9 pagi di online di Wihara Siddhartha, atau offline juga Anda bisa ke sana langsung ya. Oke, mungkin ini yang bisa Bante sampaikan. Mari kita melakukan pelimpahan jasa ya. Melakukan pelimpahan jasa. Kita nggak meditasi pada hari ini karena jam sudah mau jam 9. Anda bisa langsung bersiapkan diri untuk melakukan pelimpahan jasa. Sebelumnya kita membacakan doa dedikasi ya. Terima kasih.